Halo Match, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan saya Zi. Kita pilih kartu yuk. Nah, pilih kartu kali ini adalah lanjutan dari video Kak Nanda Ramarta. Cek channelnya Ananda Ramarta. Video lanjutan apa sih? Dari video yang berjudul Isi Hatinya Untukmu. Nih ya, ada linknya di bawah ini. Cek langsung ke videonya, nonton itu dulu. Pilih palnya ya, yang cocok yang mana. Terus untuk tahu isi hati si dia padamu, dan kemudian baru lanjut ke Z. Di sana nanti kalau kalian sudah pilih pal, karena setiap pal itu ada dibedakan berdasarkan dengan orang yang lebih spesifik yang Anda rasakan, Anda pikirkan itu memang resonate ya. Jika itu resonate, datang ke video Z, terus ditonton kelanjutannya. Jadi tanggal 1 bulan 11 pada saat video ini di launching, kalian bakalan punya bahan video yang panjang banget untuk ditonton. So, sambil slurp kopi, teh ya kan kalau yang mau begadang, kalau yang lagi santai, kalau yang memang lagi memikirkan si dia dan gak tahu kelanjutan kalian akan kemana, mau tahu prediksinya dan energi yang baik Kanada ataupun si tangkep, cek video kita berdua. Oke, yang sudah mampir ke channel Molek Affirmation, thank you so much. Yang dari channelnya Kak Ananda Ramarta kesini, thank you juga. Kita langsung pilih kartunya. Tadi sudah menentukan di channelnya Kak Ananda Ramarta, ada pal 1, 2, 3, 4 ya. Sama, beli lagi palnya. Pal 1, di sini ada piramid ya. Piramid organite. Pal 2, di sini ada kristal. Ya, ini batu kristal, great quartz. Di sini ada pendulum, pal 3, dan pal 4 ada clear quartz. Oke, ini amethyst ya. Oke, so dari keempat batu, kristal, amethyst, pendulum, dan piramida, silakan memilih. Jika kasih waktu. Sudah memilih? Thank you so much yang sudah mampir ke channel saya. Kita akan masuk, tenangkan hati, tenangkan pikiran. Usahakan untuk pilih salah satu pal saja supaya bisa lebih spesifik, karena tadi juga sudah milih di video sebelumnya. Sekali lagi, cek channel Kak Ananda Ramarta di deskripsi. Kita langsung masuk ke pal yang pertama. Let's go. Oke, pal yang pertama. Ten of Wands, Page of Wands. Dua kartu Wands, tapi dengan energi yang super berbeda. Ya, di satu sisi, si dia bakalan membuat pertahanan yang luar biasa, Ten of Wands. Di sisi lain, si dia pura-pura kelihatan biasa-biasa saja. Si dia tidak mau dideketin, si dia tidak mau membuka diri, ya, si dia tidak mau berjalan, tapi si dia sama kamu akan terlihat biasa-biasa saja. Tidak terlihat seperti menghindar, tidak terlihat seperti dingin, ya. Dia diajak bicara juga santai, ya, seperti menanggapi seperti teman. So, seperti tidak ada apa-apa, menguliti dirinya dengan hal-hal yang kelihatannya B aja. Kalau ditanya orang ada perasaan sama kamu atau enggak, jawabannya juga iya biasa aja gitu. Itu paling greget ya, justru sangat menyakiti. Karena Ten of Wands ini menggambarkan betapa dia terjebak ya dalam ego dia yang
ingin komunikasi tapi dia tahan, dan dia terlihat seperti ya kita temenan aja, ya kita baik-baik saja gitu. Baik-baik saja yang dia pikirkan ini sebenarnya tidak betul-betul baik-baik saja. Ini hanya topengnya, kulitnya, untuk supaya tetap terlihat baik-baik saja di depan semua orang yang melihat dia. Justice, so strong. Justice di sini menggambarkan dia yang dia pengen banget kamu merasakan apa yang dia rasakan, jadi dia sempat sakit hati. Dia sempat terluka, mungkin oleh kata-katamu, oleh kata-kata orang lain, oleh keadaan. Jadi dia sekarang hanya ingin membalas dengan, tuh rasain gimana rasanya sakit hati. Ya, makanya sekarang aku terlihat B aja, biasa-biasa aja. Padahal inilah caraku untuk menyakitimu. Justice. Wah, kejamnya dirimu. Two of Swords. Beginilah cara dia menolak. Beginilah cara dia tidak berjalan padamu, menahan dirinya, membalas dendam padamu, ya, membuat diri dia terlihat semakin kamu inginkan, semakin kamu tunggu, tapi sebenarnya semakin menjauh darimu. Dia tidak melangkah mendekat, tapi semakin menjauh, semakin membuat jarak. Tapi kehadirannya itu bisa jadi ada di sekitarmu. Bisa jadi dia tetap menemuimu, tapi dia terlihat biasa saja. Dia tidak sebarkan cinta, dia tidak tunjukkan kasih sayang. Dia terlihat biasa saja, tapi itu sangat menyiksa. Ketika dia sebenarnya juga punya perasaan padamu, tapi dia di sini merasa dia sudah sakit. Ya, dia pihak yang sudah sakit. Oke, ini bisa reverse ya. Bisa saja ini energimu, bisa juga ini energi dia. Tapi banyak banget yang sih rasain. Kayak hatinya tuh udah. Jadi seperti kayak let's say roti tawar, ya, roti tawar. Kalau misalnya diremet ya sampai kuat, dia akan jadi padat. Disitulah hatinya dia. Ketika dia sudah tersakiti, dia jadi padat, dia jadi beku, dia jadi keras. Jadi sudah tidak bisa diubah lagi. Seperti itu. Dia sudah menuntut keadilan saat ini. Dia datang. Sudah saatnya aku diberi keadilan. Sudah saatnya aku say no. Ya, jadi dia tidak melakukan apapun. Dia tidak melangkah, tapi justru mundur. Tapi kelihatannya tidak melangkah, kelihatannya biasa saja. Tapi sebenarnya inilah langkah dia untuk menyakitimu. Inilah langkah dia untuk membalas dendam padamu. Oh. I'm sorry. My heart was broken. Hatiku sakit. Hatiku sempat terluka. Jadi tidak ada lagi excuse. Tidak ada lagi pembolehan yang pengizinanmu untuk masuk lagi dalam hidupku. I'm so down. Waktu itu, sekarang ini, sebenarnya ya kalau dilihat ya, dia sekarang ini bukannya happy. Dia hanya, ya again, dia memasang kulit, memasang topeng, terlihat bahagia atau terlihat biasa saja. Gitu. Justru kamu akan semakin bertanya-tanya, kok kamu gitu ya? Kok tega? Kok tidak melangkah? Kok mendiamkanku? Kok tidak bisa menunjukkan kasih sayang lagi padaku? Oke, let's
karena dia punya satu visi misi saat ini adalah balas dendam, menunjukkan keegoan dia. Dia sangat fokus dengan apa yang dia lakukan. Dia sangat yakin dia tidak salah. Dia yakin dia benar. Dia yakin dia berada dalam keputusan yang terbaik. The best deh. Dia merasa langkah dia itu sudah the best. Dia benar-benar sedang di masa tergelap dia. Yes, dia sedang berada dalam kegelapan. Apa sih gelap, apa sih terang? Tapi Xi ngerasain dark energy karena sudah tidak pakai hati yang tulus, tapi dia benar-benar pakai energi yang tersisa dalam diri dia untuk menunjukkan padamu kalau dia itu kuat, kalau dia itu bisa. Padahal justru semakin dia berbuat seperti ini sebenarnya juga semakin menyakiti dia. Karena dia hanya ingin melihat kamu sakit. Gimana ceritanya kalau kamu tidak sakit? Gimana ceritanya kalau kamu sudah tahu? Gimana ceritanya kalau mungkin karena memang maksud dari semesta kamu nonton video ini. Kamu sudah tahu. Apakah kemudian kamu akan sakit? Maybe not. Mungkin tidak. Kamu tidak akan sakit karena kamu sudah tahu duluan. Mungkin kamu justru bisa tersenyum dan justru bisa bantu dia healing. And the good thing is, ya, ketika dia melakukan ini padamu, ketika dia mendiami kamu, ketika dia tidak melakukan apa-apa, tapi kamu sudah tahu duluan sebenarnya dia ingin menyerang kamu, dan ketika kamu, teman-temanku, matesku, kamu bisa tersenyum, kamu bisa membalas dia dengan kebaikan, kesabaran, dan kehangatan. Kamu bantu dia healing. Semakin dia fokus pada usaha dia membalas padamu, semakin kamu bantu dia healing. At the end, maybe kalian bisa union. Yes, bisa saja. Kenapa tidak? Itu Okay, let's say another one. Precision. Exactly. Pada saat dia melakukan hal tersebut, look at the clock, lihat jam, lihat waktu dan harinya. Akan banyak angka-angka yang seperti sebuah kebetulan. Contohnya saja, dia pertama ketemu kamu 13 Oktober. Bisa jadi nanti pada saat dia menjauhimu atau dia bilang dia baik-baik saja atau dia chat kamu, banyak yang akan memulai membuka pembicaraan tapi dengan kata-kata yang mungkin agak tajam. Itu di hari yang sama ketika ada momen di antara kalian. Itu maksud semesta membisikkan padamu, ini loh tanda dari semesta. Ini loh tanda dariku untuk kamu lebih bisa bantu dia healing. Dia butuh healing. Dia lagi butuh keluar dari kegelapan itu. Very dark. Karena kalau sudah hubungannya dengan balas dendam, hubungannya dengan menyakiti, sebenarnya yang lebih tersakiti adalah dia yang menyakiti. Karena ketika dia menyakiti, kemudian apa yang dia lakukan itu tidak membuat dia sukses. Orang yang dia sakiti tidak tersakiti, dia akan merasakan kekecewaan. Kalaupun orang yang dia sakiti tersakiti, belum tentu juga dia bahagia. Karena sebenarnya bukan itu tujuannya. Dia hanya butuh healing. Dia butuh untuk keluar dari kegelapan itu, keluar dari rasa ingin membalas itu. Oke. And somehow dari universe bilang purification. Oke. Sudah waktunya dia purify, sudah waktunya dia membersihkan, menjernihkan kembali ke rumah.
banyak dari kalian itu yang jodoh. Ya. Cuman memang banyak dari kalian yang tidak berkomitmen. Jadi jodoh yang ketemu tapi bukan untuk komitmen. Ketemu untuk saling menyelesaikan karma, untuk saling membalas, untuk saling bantu healing, and then that's it. Kembali ke rumah. Fungsimu di sini sekarang bukan untuk lebih dekat dalam artian bisa lebih mencari jalan untuk berkomitmen dengan dia. Tapi ketika dia tidak melangkah padamu, tapi kamu justru yang mendekat, justru yang membantu dia healing, kamu jadi membawa dia kembali ke rumah. Jadi kan di sini dia tidak melakukan apapun, justru dia mendiami kamu, justru dia dingin padamu. Tapi banyak dari kalian justru yang akan maju untuk memberikan kehangatan, untuk memberikan kasih sayang, untuk memberikan siraman-siraman rohani. Termasuk banyak juga dari kalian yang memberikan arahan dari segi religius, dari segi agama. Kata-kata baik, ayat-ayat dalam kitab suci yang diberikan padanya untuk membantu dia bisa menenangkan hati. Dia mungkin bakalan jaim banget, seperti dia itu sudah ahli banget dalam agama. Tapi apa yang kamu kirimkan, entah itu melalui chat, entah itu melalui telepon, entah itu melalui kata-katamu pada saat ketemu dengan dia, sebenarnya menumbuhkan bunga blossoming, menumbuhkan bunga dalam hati dia, sehingga dia bisa lebih memaafkanmu. Karena ini banyak banget energi pedang yang sebenarnya cuman ingin menghunusmu. Tapi senjata makan tuan, Bo. Dia malah justru menyakiti diri dia sendiri. Karena again, kalian sudah tahu dari videoku kalau sebenarnya yang dia lakukan itu hanya untuk menyakitimu. Kenapa dia menyakitimu? Karena dia mau balas dendam. Tapi karena memang kedua-dua dari kalian tuh sama-sama mencinta, sama-sama punya perasaan, Adian, kamu bisa bantu dia untuk healing. Okay? And then kita cek apa lagi yang akan terjadi. Kartu taman. Okay. So dia akan bertemu denganmu secara fisik, atau at least dia akan bicara padamu dengan video call. Jadi ada visualisasi yang Zi lihat, ya. Kenapa? Karena dia mungkin bisa jadi dia pamer. Ternyata banyak yang hanya datang untuk menunjukkan, jadi dia melangkah untuk menunjukkan kalau dia baik-baik saja. Apa? Gue fine-fine aja kok. Malah dia sombong banget lagi. Diomongin, ditunjukin. Makanya dia ada yang invite video call, mungkin dia invite ketemu. Ini untuk tunjuk kalau gue fine-fine aja, gak ada masalah. Ya. Tapi ya, kalau untuk komitmen, sorry to say di sini nggak ada. Bahkan untuk kalau kalian berpisah nih, ini udah tawar abis, nggak ada persatuan di sini. Zi nggak ngerasain. Zi ngerasa kayak semakin menjauh dan semakin menjauh. Sudah ada jurang di situ, jurangnya diperbesar lagi sama dia. Apa-apaan ya? Yes, emang itu yang dia lakukan. Dia lagi pengen lagi nakal ya. Pengen nunjukin kalau dia tuh hebat. Ya so, kalau lo hebat, kenapa? Saya sih gak ngerasa dia lagi hebat ya. Saya ngerasa dia lagi rapuh. That's the thing. Rapuh banget. Pengen dipeluk, pengen
dicium. Sebenarnya pengen didekap kamu, tapi dia nggak suka dengan apa yang terjadi, sehingga dia menuntut keadilan. Segala sesuatu bisa terjadi karena kita berada di alam semesta yang berkenaan dengan sekian banyak energi. Itu. Apalagi ketika dia sudah ditarik ke kegelapan, ketika dia sudah mulai lebih condong ke egonya dia daripada pakai hati, ya, daripada pakai akal, budi pikiran dia. Itulah kenapa dia tergeser ke situ. Tarik dia balik dia, tarik sebagai manusia hamba Tuhan, tarik dia kembali. Jasamu akan jadi karma baikmu untuk bantu dia healing, meskipun kamu dan dia belum tentu bisa bersatu. And last but not least, kita cek dari set oracle-nya. Ada time to play dan ada simple pleasures. Saatnya untuk bermain, make time to dance and play. Simple pleasures, look for beauty that is all around you. Saatnya untuk bermain, saatnya untuk menunjukkan keindahan dari healing. Sudah nonton banyak video tarot? Sudah tahu dong bagaimana cara para pembaca tarot berbicara dengan halusnya, dengan tekanan-tekanan yang merdu, tenang. Belajar deh. Sekian banyak video tarot yang kamu tonton itu, belajar teknik vokal kita. Berbicaralah dengan dia dengan nada itu. Itu akan membantu dia healing. Kamu adalah kunci healing dia. Kamu adalah orang yang bisa tarik dia dari kegelapan itu. Saatnya bermain. Saatnya menjadi agen dari si terang. Agen untuk menarik dia, agen untuk healing dia, dan jadikan itu sebagai kesenanganmu untuk membuat karma baik, sehingga kamu bisa menghasilkan karma baik untuk dirimu sendiri, dan itu bisa bantu kamu untuk union dengan jodoh sejatimu, ya. Wah, tadinya nih sangat sangat galau, sangat dalam, sangat sakit. Sampai di sini very beautiful, indah banget. Oke, nah di sini Z akan lihat untuk pertemuan kalian itu nanti akan berkenaan dengan tanggal berapa, angka berapa. Jadi bisa jadi angka atau jam atau bulan kalian ketemu, ya. Oke, saya lihat energinya. Kalau untuk waktu itu bisa berubah, ya, karena bisa jadi ada shifting energi. Tapi kita lihat angka yang akan dominasi pertemuan kalian. Ada 5. Jadi bisa jadi tanggal 5, cuman ada 5, tanggal 5 dan tanggal 7, tanggal 25, tanggal 17, tanggal 15, tanggal jam 2, saya udah ngerasain jam 2, 7 kurang 5, 2, jam 2, ada yang jam 12, 7 plus 5, 12, kemudian tanggal 12 ada, tanggal 2 no, bulan 5 bisa, bulan 7 bisa, berarti masuk ke tahun depan. Yes, memang ini penungguan, gak bisa buru-buru juga. Kalau kalian nonton video ini 2022, bisa jadi di bulan 5 atau bulan 7. Kalau di 2023 dan seterusnya, bisa jadi bulan 5 atau bulan 7. Bisa jadi di awal bulan, sih ngerasain, di sini angka 5 lagi. Jadi, ini repeatable aja. Terus, ya, itu aja energi yang ditangkap untuk
waktunya. Oke, kita akan masuk ke PAL yang kedua. Halo PAL 2, let's go. Kita lihat ya, langkah selanjutnya, apa yang akan terjadi di antara kalian. Oke, yang akan terjadi, I have 8 of Wands, I have the Magician. Saya ada angka 8, saya ada angka 1. 1 adalah beginning, 1 adalah tunggal, 1 adalah kesatuan, 8 adalah infinity, tak terbatas. Oke. Jadi kesatuan yang tak terbatas, persatuan yang everlasting, persatuan yang tak terpisahkan lagi. Banyak dari kalian yang bakal bersatu. Yeay. Tapi banyak dari kalian yang akan berputar-putar di sana-sana aja. Tapi memang lebih banyak yang bersatu. Yang masih berputar-putar di situ, itu yang memang masih tanda tanya dalam diri. Mau dibawa kemana dan harus bagaimana. Oke, itu Zing rasain seperti itu. Why so? Kenapa demikian? Karena cinta itu menuntut adanya komitmen. Asmara itu adalah soal kepercayaan satu dengan yang lainnya, ketegasan untuk melangkah, dan kemauan untuk berubah sesuai dengan perubahan keadaan supaya bisa survive. Itu sebabnya ada Magician, kartu perubahan. Ketika dia tidak willing untuk berubah, kamu juga tidak bisa untuk membawa dia. Oke, jadi Zing rasain di PAL yang kedua ini, dia itu lagi saat ini ya. Saat ini, kalau saat ini, bukan selanjutnya ya, saat ini dia itu lagi mulai mengumpulkan tenaga, mulai mengumpulkan energi, mulai mengumpulkan ide-ide untuk bisa mempersatukan kalian. Dan at the end, pada akhirnya kalian bisa bersatu. Memang banyak yang akhirnya berputar di situ. Kenapa dia dan kamu hanya berputar di tempat yang sama, nggak bergerak? Itu karena ada beberapa yang energinya menahan untuk melakukan perubahan. Ya, cuman banyak yang berani berubah. Banyak yang berani bersatu. Ada yang bahkan yuk kita langsung ke KUA. Yuk kita nikah biasa aja, yang penting halal. Yuk kenalin aku ke orang tua. Wah, ada bahkan yang kayak aku kerja banget, banting tulang ya, untuk mempersatukan kalian. Jadi keuangan ini mungkin juga karena faktor pandemi yang sudah lama terjadi, akhirnya dia betul-betul berusaha keras untuk membalikan perekonomian dia. Dan kamu juga sama. Karena dia usaha, kamu juga usaha. Jadi ini timbal baliknya ada. Oke. Jadi PAL 2, selamat, banyak yang akhirnya bisa bersatu. Union dalam segi komitmen, union dalam segi keyakinan dan kemantapan hati. Nah, yang masih berputar di situ pun memang tetap akan di situ. Oke, ada yang mungkin sudah punya pasangan, terus selingkuh, ya tetap aja di situ. Jadi nggak kemana-mana, tapi tetap bersama, karena sudah seperti terikat. Angka 8 yang infinite, ya terus berputar di situ.
Tapi karena masih terus berputar di situ, jadi tidak terputus dia. Jadi nggak terpisah gitu. So anyway, PAL 2 ini adalah PAL yang tak terpisahkan. Pasti keinginannya adalah untuk lebih dekat lagi dengan si doi. Tapi nggak bisa instan. Ini perjalanan yang cukup lama. Ada yang makan waktu setahun paling singkat. Paling singkat mungkin 7-8 bulan ya. Ada yang makan waktu lama, tapi lama itu gak lama banget. Zi bisa bilang ini bisa makan waktu paling lama 4 tahun gitu, karena sudah ada yang merencanakan. Bahkan ini belum dibicarakan dengan kamu, dia sudah bicarakan dalam hati dia sendiri. Atau dia mungkin sudah utarakan ke orang tua dia. Oke, so kita cek lagi ya. Oh, oke. 7 of Wands. Dia sedang dalam proses. Saat ini dia saja sudah dalam proses untuk menyempurnakan persatuan kalian. Dia mau kamu jadi raja ratu dalam hatinya dia. Dia mau kamu hidupnya nyaman, enak, ya. Dia mau ketika kalian bersatu itu bukan perkara kesedihan. Dia mau itu bentuknya kebahagiaan. Dia mau itu kalian sama-sama saling merasakan seperti di sini ya. Ada buah-buah yang bisa langsung dipetik tanpa harus berusaha keras. Jadi dia sedang menaikkan level dari segi keuangannya, dari segi saat ini bahkan ya, dari segi kematangan pikirannya, mungkin dari segi pendewasaan dirinya, untuk bisa bersama dengan kamu. Sorry, ada beberapa yang di pemerintahan ya. Zia ada lihat nih, di pemerintahan, di pejabat pemerintahan, di PNS gitu ya. Itu ada beberapa yang kerja keras banget gitu. Dia kayak, saya selesaikan ini, habis itu nanti dia mau ambil libur, cuti off, terus dia mau bicarakan soal komitmen ini denganmu. Kuat ya, yes. Kuat banget nih energinya. Terus, oke. Oh, very good. Fifth card. Nah, ada 9 of Swords. Jadi, dia ini sebetulnya masih ada luka di batinnya dia. Karena luka cinta lama, ya, luka cerita cinta lama yang masih ada dan berkutat dalam hatinya dia. Bukan kamu, tentang cerita cinta lama, asmara dia yang lama dengan orang lain. Masih ada luka di situ, jadi dia masih hati-hati untuk soal komitmen. Sepertinya banyak yang sudah pernah berkomitmen lah ya. Sudah pernah hampir menikah, atau sudah pernah menikah, sudah pernah pacaran lama, atau sudah pernah jatuh cinta. Bahkan ada yang sudah pernah berkali-kali disakiti. Tapi dia tetap positif kok, bisa bersatu denganmu. Banyak yang beneran bisa nikah loh. Kalau soal punya anak, ada nih yang saya rasain juga. Pokoknya banyak yang mau komitmen deh di sini. Yang cowok usaha keras, yang cewek juga sama. Jadi nggak terlalu nggak terlalu berbeda jauh. Misalnya yang cowok kerja keras, yang cewek cuma nikmati hasilnya, enggak juga. Atau giliran yang cewek yang kerja keras, yang cowok cuma duduk diam santai, enggak. Saling, ya, pasangan yang saling. Feminimnya, maskulinnya, ya, nggak harus cowok-cewek dalam fisiknya. Itu saling support, saling
saling terhubung, ya, saling memberikan kenyamanan. Jadi nggak merasa sendiri, nggak merasa tersakiti. Oke. Yang paling penting adalah nggak merasa dimanfaatkan. Itu. Dan memang enggak sih. Enggak. Banyak yang jujur, banyak yang usahanya tuh triple. Jadi triple effort. Oke. Kita cek dari Oracle-nya. Ada phrenology, sama ada wishbone affirmation. Hello, dia udah yakin banget karena ini memang yang sudah dia afirmasikan pada semesta. Dia udah berbisik ke semesta. Nanti mau nikah ya? Bukan nanti lagi, aku sudah menikah. Aku yakin menikah, berkeluarga, punya anak, dan dia bahkan mengafirmasikan dirimu. Makanya kamu ketarik kan? Dia udah yakin banget. Certainty, phrenology, dia udah yakin banget. Dan ini karena ini kartu keseimbangan dan persatuan. Certainty ini juga kayak sebuah kepastian. Jadi sudah bukan tanda tanya lagi. Apakah dia jodohmu? Jawabannya adalah yes. Apakah dia jodoh menikahmu? Jawabannya adalah yes. Apakah kamu bisa bersama dengan dia? Jawabannya adalah yes. Even banyak yang dirasakan memang berputar di situ, tapi itu juga jadi sebuah komitmen. Ya memang berputar karena memang komitmennya untuk berputar. Komitmen untuk terus seperti itu selama masih tetap bisa bersama atau komunikasi. Oke. Yang penting di sini, ladies, kamu akan dijadikan seorang ratu. Dan para cowok-cowok, kamu akan dirajakan. Kamu akan dihormati, dikasih respect, kamu akan dikasih waktu untuk bekerja, dikasih waktu untuk menikmati kehidupanmu, tetapi tetap tanggung jawab. Dan yang cowok-cowok, selamat, kamu akan jadi calon bapak. Wow, ups, sudah jadi calon bapak nih. Calon atau malah jadi bapak yang kesekian kalinya. Oh, tapi kayaknya dikit deh. Soalnya tadi sih nangkep apakah ada yang sudah pernah bercerai kemudian mau bersatu kembali. Enggak, ada yang kayak lari dari rumah atau pisah ranjang. Nah ini ada kemungkinan untuk bersatu kembali. Nah ini ada. Cuma memang pedang-pedangnya, sakitnya, tekanannya yang dulu ada itu masih ada di situ ya. Pedangnya itu memang sudah pernah ketunjuk gitu. Hati ini udah pernah tersap cabik-cabik, ya memang lukanya tetap ada gitu. But still there, ya lukanya masih di situ. Kenangan memang nggak bisa dilupakan, tapi keadaan itu bisa membaik, ya karena usaha dari manusianya sendiri. Dari pribadinya yang mau berusaha. Semesta mendukung karena ini memang afirmasi dia, memang keinginan dia. Jadi dukunglah. Kalau memang ini juga keinginanmu, dukunglah dia. Jadi maksudnya sambut, kalau tangannya sudah menyambutmu, sambut tangannya juga. Jadi kalian bisa bergenggam bersama menuju ke komitmen. Itu. Jadi jangan jaim, jangan ngerasa nanti aku disakiti lagi dan bla bla bla. Kamu mau bersatu nggak sama dia? Kalau nggak, nanti nggak bersatu-satu. Terus habis itu minta narot lagi, kan capca ya kan, nggak zi ya. Kalau kalian nonton video pertama di channel Kananda Ramarta, ya nonton di situ sampai ke sini masih juga galau. Sudah tahu nih resonate denganmu, masih juga mau tahu, ya kan? Tapi sebenarnya ada loh penyebabnya. Kenapa kok masih seperti itu aja? Udah tahu isi hatinya, udah tahu apa yang mau dia lakukan, tapi kamu masih kayak sudah dikasih sinyal, tapi kamu masih yang kayak tidak menyambut tangannya dia. Di situ nanti kamu bisa kehilangan kesempatan. Namanya orang ada titik kesabaran dia, ya.
Kalau kamu say no, 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 terus ya beneran no, nanti nyesel sayang. Makanya jangan lewatkan kesempatan. Apalagi kalau kamu juga cinta. Ini pal yang bisa bawa kalian menuju ke komitmen, ya. Ini ada matching woman. Kamu juga bisa healing dia. Kamu bisa healing dia dan tenang aja ya sayang, ya. Kalau kamu sekarang ini merasa Kazi, dia tuh secara finansial masih di bawahku. Dia secara keuangan atau secara kedewasaan masih di bawahku. Kalau kamu masih menganggap seperti itu, dia belum bisa mengimbangi aku. Tenang aja, nanti segala sesuatunya akan membaik. Pada saat kalian bersatu, berjanji untuk berkomitmen, di situ dia langsung perbaikan diri, langsung. Karena kayak udah ada tombol yang emang tinggal disetel aja sama semsa, krek gitu ya kan, dia berubah gitu. Terus persatuan dengan dia dan kamu memang bawa rezeki, bawa prosperity, rezeki untuk kalian masing-masing. Emang kalian itu harus bersatu baru bisa jadi lebih tajir, lebih punya duit. Seriusan loh. And then selanjutnya hubungan kalian akan sebelum menuju komitmennya akan jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terus lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti burung bangau ini. Tapi hati-hati ya, namanya sudah dalam fase perbaikan, lebih baik dan lebih baik lagi. Yang namanya ular, ya si ular. Ular ini adalah representasi dari energi si negatif ya, si licik yang mau hancurin kalian. Ada aja gitu. Dan nafsu itu bisa mengganggu kalian. Nafsu dalam artian nafsu untuk mempunyai sesuatu yang lebih. Akhirnya tidak punya waktu, atau akhirnya kerja keras sampai melupakan pasangan, atau mendengarkan kata orang lain, lebih baik seperti ini, lebih baik seperti itu. Pada akhirnya menyakiti hubungan kalian. Jadi lebih menjaga perasaan masing-masing aja. Dan intinya bukan mendengarkan orang lain, tapi lagi mendengarkan si dia. Kamu mendengarkan dia dan kasih dia untuk mendengarkan kamu. Jangan malu untuk berbicara pada dia apa yang kamu mau, karena dia nanti adalah pasanganmu. Ada satu klien saya yang curhat, Kazi, dia sebenarnya maunya apa sih, ya kan, ke cowok. Jadi dia curhat tentang si cowok. Dia begini. Ya saya bilang kalau kamu mau tahu dia maunya apa, tanya pada dia maunya apa. Enggak Kazi, saya kan maunya dilamar. Bagaimana kamu mau minta dilamar sama si doi? Bagaimana kamu mau menikah dengan si doi? Kalau kamu sekarang tanya apa mau dia aja, kamu gak berani. Memangnya nanti setelah menikah kamu mau tanya kamu makan apa aja, gak bisa loh nanti. Ya kan? Jadi mulailah dari sekarang. Kalau memang kamu bercita-cita, berkeinginan dia menjadi pasangan sejatimu. Oke? Jangan sampai komunikasi itu terhalang oleh nafsu juga. Nafsu yang negatif, nafsu yang berlebihan akhirnya membutakan, ya, yang menghalangi cinta kalian, yang menghalangi persatuan kalian. Komitmen yang tadinya bisa bantu healing, bisa bantu dalam spiritual awakening juga, ya, itu bisa ke stop, bisa berhenti, bisa ke pause gara-gara nafsu. Gitu. So, di rem sedikit. Oke. Nah, sekarang kita cek. Ada pesan apa dari Oracle? Di sini kita lihat slow down to relax, ya. Lebih pelan-pelan, ya, lebih pelan-pelan untuk enjoy, maksudnya untuk lebih santai, ya. Break to enjoy the beauty around you. Gitu. Jadi memang ini kan bakalan ngegas untuk ke komitmen nantinya ya, selanjutnya di antara kalian. Tapi boleh kok slowing down dulu, nggak terlalu buru-buru, tapi enjoy komunikasi dulu, ya. Tanya dulu kamu maunya apa, karena di sini benar-benar kartunya speak out tuh,
Tuh kan, speak out, ngomong sayang, komunikasi dan solve the conflict, solve atau selesaikan konfliknya. Jadi sebenarnya komunikasi di sini yang paling penting, menjadi kunci hubunganmu dengan dia nanti akan semakin harmonis. Itu kuncinya, supaya kalian gak akan diganggu lagi sama si dia yang cuma mau hancurin hubungan kalian. Kita cek ya, ada angka waktu apa yang bakal berhubungan dengan pertemuan atau kenaikan level komitmen kalian. Oke, di sini ada angka 8, di sini ada angka 4, saya cuma dapat angkanya. Di sini ada angka 2. Oke. Ada angka 3, ada angka ada angka 5, ada angka 9. Oke, so gini ya. Jadi bisa tanggal 2, 12, 22, 21 sampai 29, kemudian tanggal 3, 30, 31, 13, 23, kemudian tanggal 4, tanggal 14, tanggal 5, tanggal 15, tadi, kemudian tanggal 8, tanggal 18, tanggal 9, tanggal 19, ya, itu nanti ada kemungkinan kalian bakalan komunikasi. Untuk bulannya bisa bulan Februari, bisa bulan Maret, bisa bulan Mei, bisa bulan April, bisa bulan Agustus, bisa bulan September. Untuk tahunnya bisa di tahun 2022, 2023, 2025. Paling dekat 2023. Apakah ada yang lebih dekat? Bisa jadi. Ya, kalau memang waktunya sudah dekat, karena ini kita bicara komitmennya ya. Ini juga termasuk dalam tanggal pernikahan kalian. Gitu. Bisa jadi, ya. Bisa jadi yang tadi disebutkan adalah tanggal pernikahan kalian. Termasuk tahunnya. Tahun 2023, 2024 atau 2025. Oke. Banyak banget yang bakal ngumpul di bulan 8, bulan 9 deh. Oke. Undang Z sama Kak Ananda Ramarta ya, kalau emang ini jadi menikah. Wow. Selamat ya. Aduh, I'm so excited. Alright, kita masuk ke hal berikutnya. Yang pilih PAL 3. Yang pilih PAL 3, di sini ada Wands dan di sini ada High Priestess. Hello yang pilih PAL 3. Kamu sedang mungkin bingung, bertanya-tanya. Kalian bisa sampai kemana nih dengan isi pikiran dia, isi hati dia yang sepertinya enjoy aja sama kamu gitu. Banyak yang dirasakan, mungkin kalian ambil di PAL-nya video Kak Ananda Ramarta ya. Harus nontonnya di situ dulu ya, baru kesini baru bisa nyambung. Yang judul videonya isi hatinya untukmu. Nah, di PAL ini yang selanjutnya terjadi pada kalian, itu saya banyak rasain dia tuh suka dengan kamu, dia sayang sama kamu. Nah, yang selanjutnya terjadi, dia bakalan nembak. Dia bakalan menunjukkan dia mau bersama dengan kamu. Dia bahkan menunjukkan kegemaran dia, kesukaan dia. High Priestess di sini, jadi dia ada membaca buku di sini, seperti menerangkan apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, apa yang dia inginkan, apa yang tidak dia inginkan, semuanya dikupas tuntas. Dia ini bakalan, tadi kan Zee bilang dia nembak ya. Dia itu kayak bakalan caper banget deh, asli. Ya, dia bakalan caper banget sama kamu. Terus kamunya, banyak dari kalian yang sebenarnya gak suka loh. Ya, maksudnya
dia suka sama kamu, tapi banyak dari kalian yang nggak terlalu demen gitu, kayak masih bimbang ya, mau sama dia apa enggak ya. Tapi dia tuh kayak udah cinta bertepuk sebelah tangan banget sama kamu. Kalau emang kamunya nggak suka sama dia ya, karena memang banyak energi yang ditarik di sini, kayak nggak terlalu demen atau belum bisa memutuskan mau sama dia. Tapi dia udah ngajak, yuk pacaran yuk, lu lebih dekat lagi yuk, kita mendalami karakter kita masing-masing. Yuk kita nggak malu untuk menunjukkan ke orang bagaimana kita berdua. Lagi nggak malu ya, lagi mau kasmaran, lagi mau show off ke people ya, ke orang-orang di luaran, ke publik, menunjukkan kalau dia itu sedang dimabuk cinta. Dan lagi High Priestess itu sebenarnya elemennya akhir kan, jadi ngalir gitu, ngalir dan dia betul-betul pintar dalam mencairkan keadaan. Jadi pada saat mungkin kamu mau menolak dia, kayak nggak tega untuk menolak dia gitu. Alhasil dia jadi punya kesempatan untuk masuk ke dalam hidup kamu. Nah, apakah kemudian dia ngajak jadian itu berarti kalian akan jadian? Kayaknya nih kamu bakalan PHP aja. Gitu. Jadi ini sebenarnya sih nggak murni jadian. Ini sebenarnya hanya PHP-mu, atau bahkan hanya jadian atau kedekatan yang nggak berkomitmen, ataupun jika memang itu pacaran, ini adalah pacaran yang cuma sebentar aja, mungkin hitungan bulan. Karena apa? Karena si dia yang Anda pikirkan ini sebetulnya nggak begitu cocok sama kamu, menurutmu sendiri ya, menurutmu sendiri loh ya. Karena dia di Nine of Pentacles, dia akan mendapatkan siraman cinta dari kamu, karena kamu juga menunjukkan apa ya, kamu PHP deh pokoknya sama dia. Kamu memberikan harapan palsu, fake, karena kamu juga nggak enak hati sama dia. Kenapa bisa nggak enak hati? Karena dia juga tahu dia mau kamu nggak say no ke dia. Dia cari cara itu. Gimana caranya sih supaya kamu tetap bilang iya meskipun kamu nggak mau, gitu. Dan dia fokus banget di situ. Dia fokus untuk memberikan dia fokus untuk memberikan sinyal ke kamu untuk yaitu tadi, I'm pretty fine ya. Pokoknya dia tuh lagi main apa ya, kayak sok bego aja gitu ya, belagak bodoh aja, belagak kayak oh kamu juga suka sama aku gitu. Padahal dia juga tahu diri sih sebenarnya kamu juga nggak begitu suka sama dia. Sebenarnya dia menyakiti, tapi dia juga sebenarnya sedang mencoba untuk membawa kamu, mengarahkanmu untuk mencintai dia. Makanya dia nembak gitu. Sorry, tapi ini juga bukan jodoh sejatimu. Sorry, banyak yang juga bukan soulmate. Karena sorry juga banyak yang energinya clash, gak cocok. Tapi si dia memang ngejar. Terus si dia emang buat nyaman juga. Makanya sebenarnya no wonder kamu PHP sama dia. Eight of Cups, memberikan kenyamanan, memberikan harapan, memberikan cinta, bahkan memberikan waktu. Jadi diajak jalan, diajak ngobrol, video call. Tapi kamu masih bertanya-tanya, kok kayaknya nggak cocok ya, kok kayaknya nggak nyaman ya. Terus again and again, karena memang kamu tidak cocok sama dia. Eight of Cups itu Pisces, dan Pisces juga sinerginya dengan The Moon, yang berarti juga
bikin galau. Kamu bikin dia galau. Semakin kamu kasih dia kesempatan, semakin dia akan kegatelan untuk maju terus dan terus, ketika sebenarnya kamu juga nggak mau sama dia. Banyak energi penolakan di sini, banyak banget. Ngapain sih? Kalian ini sebenarnya bikin gara-gara sendiri loh. Kalau nggak mau ya udahlah, bilang nggak mau aja kan beres toh sayang. Giliran kalian bilang nggak mau kan jadi rumit di sininya gitu. Tapi namanya ya, memang banyak dari kalian yang I know di sini nggak mau kehilangan kesempatan. Gimana kalau dia jodohku kak? Yes true, banyak dari kalian yang mikir ini. Gimana kalau dia itu ngelamar aku, kan aku juga mau nikah. Gimana kalau dia itu mau nembak aku, sedangkan selama ini aku jomblo, aku juga mau punya pacar. Tapi kan yang namanya lovers itu harus loving each other. Ya, harus sama-sama saling mencinta. Kalau enggak, apa dong kalian ini? Kan pacarannya itu harusnya ya lovers. Ya saling mencinta, ya saling gitu, bukan satu pihak aja. Oke. Aduh, kalau Zi paksain bilang kalian bakalan bersatu karena saling cinta, itu enggak gitu loh. Terus kalau Zi bilang kalian akan berpisah, enggak. Oke, ada yang di zona gebetan gitu, atau zona temenan, friendzone tapi deket. Ya, ini friendzone yang deket, yang bikin si friendnya ngerasa kayak gue ini temen yang spesial. Tuh kata-kata spesial tuh, ya kan? Kalau pesan martabak spesial, ya tambah A, tambah B, tambah C. Tapi tetap aja judulnya martabak. Jadi kalau dibilang temen spesial, tetap aja judulnya adalah temen. Ya, martabak ya, ditambahin dengan keju, ditambahin dengan butter termahal pun, judulnya masih martabak. Ya, dia masih jajanan tradisional. Tapi kalau itu namanya sudah cake, ya cake, dia ditambahin dengan keju dan butter terbaik, itu jadi super mahal. Memang martabak bisa mahal juga, iya bisa. Tapi tetap jadinya dia tetap tradisional. Tapi kalau cake dia bisa go internasional. Nah, itulah perbedaannya. Banyak yang dari kalian yang tetap jadi friendzone dan judulnya akan tetap temen. Ya. Lagi pengen martabak ya Kazi ya? Kamu pengen juga kan? Smoke prayers. Malam-malam kayak gini ya, sambil nonton video ini, sambil greget sama dia, karena kalian pasti sudah bisa ngebaca juga situasi ini. Jangan takut kehilangan kesempatan. Kalau kamu merasa dia sama kamu gak cocok, it's okay, let him her go. Ya, karena sebenarnya dia adalah jawaban atas doamu kepada Tuhan. Dia adalah hasil interpretasimu sendiri. Kamu sudah meramalkan ini. Kamu sudah tahu dia akan masuk ke friendzone-mu. Ketika kamu bertemu dengan dia, kamu sudah merasakan energi kehangatan dari dia. Kamu sudah merasa kayaknya dia bisa jadi orang yang dekat denganku. Kamu sudah tahu, kamu memberi kesempatan, masuklah dia dalam kehidupanmu, akhirnya kamu sama dia jadi dekat. Apakah ada dari kalian yang bisa sampai komitmen, sorry to say no? Zi nggak ngebaca. Apakah ada dari kalian yang bakalan melangkah, bakalan ada orang ketiga? Oh, nah dari go. Kalau Zi terus ngomong, baru kedengaran, kebaca. Zi dapat message ini. Bakalan ada orang ketiga. Dan orang ketiganya itu bukan dari kamu, tapi dari dia. Jadi kayak gini. Dia bakalan, kamu kan menggantung dia ya. Jadi dia bakalan datang orang ketiga yang akan nyabotase dia, and then dia left, dia pergi. Dan apa yang kamu rasakan? Damn, kamu pergi? What? Gue kan udah kasih kesempatan ke kamu, kok kamu pergi? Itu karena kamu gantungin dia, dear. Makanya saya udah bilang, jangan cari gara-gara. Kalau nggak cinta, udah deh, jangan kasih kesempatan.
Tapi memang betul kita boleh ngasih kesempatan. Tapi kan hati kita juga bisa berproses dan belajar toh. Sejalan dengan waktu, kalau memang sudah mengenali, sudah menganalisa ini bukan cinta untukmu, ya ngapain juga kamu masih jalan di situ, ya kan? Kasih kesempatan dia. Ngapain jagain jodoh orang? Tahu dong kata-kata itu. Ngapain jagain jodoh orang? Ya, dan dia juga pasti berpikir, ngapain gue jagain jodoh orang tuh, sama-sama gak mau jagain jodoh orang gitu. Tapi dianya sih yang ngotot di sini. Ini banyak banget energi yang ngejar kamu gitu. Oke, kecuali ini energinya reverse atau terbalik ya. Bisa jadi vice versa, bisa jadi ini kamu, bisa jadi ini dia. Ini kuat banget sih. Kamu udah tahu nih jalan ceritanya bakal seperti ini. Banyak dari kalian yang minta ditarotin, bener gak? Pada saat ditarotin, sebenarnya sebelum kamu narot, kamu sudah tahu jawabannya bakal ini. Tapi kamu butuh pembaca tarot untuk memberikan jawaban yang sama, supaya ada yang mendukung jawaban kamu ini. Dan setelah mendapat jawaban yang sama, kamu bakal nanya lagi ke pembaca tarot lain, supaya kamu bisa dapat jawaban yang berbeda. Tapi ketika jawabannya masih sama lagi, kamu kemudian berkata, gue gak mau percaya sama tarot. It's up to you. Bukan masalah tarotnya, tapi masalahnya kamu sudah tahu, kamu sudah bisa prediksikan sendiri. Karena fakta berbicara, dear. Ya, fakta berbicara. Cycle and rhythms. Honor the cycle of your body, energy levels, and emotion. Tuh, siklus energi dalam diri kamu tuh bisa jadi terganggu gara-gara kamu ya menerima cinta yang energinya itu gak balance dengan energimu, ya. Love yourself enough to say no to others demands on your time and energy. Cintai dirimu untuk bilang no pada sesiapapun yang meminta waktumu dan energimu. Kamu boleh bilang no. Ya, jangan takut kehilangan kesempatan dan jangan takut dianggap nggak baik. Don't back down. Kalau kamu sudah tahu yang mana yang benar, ya stand up for what you believe. Ya, berdirilah, yakinilah dan berjalanlah di tempat dimana yang kamu rasa itu yang tepat. Jadi kamu nggak akan ngerasa kamu memaksakan, ya. Dan jangan pernah merasa kamu jadi orang jahat, terus kayak menciptakan karma buruk karena kamu sudah mengecewakan orang ini. Justru kamu berbuat karma baik dengan melepaskan dia, dengan memberikan dia waktu untuk lebih memperbaiki diri dia. Karena dengan ketika kamu melepaskan dia akan berpikir, apa sih yang kurang di diri dia? Mungkin dia akan mencoba memperbaiki diri. Dan di situ ketika proses perbaikan diri dia itu semakin baik, dia sedang mempersiapkan diri dia untuk bertemu dengan jodoh sejatinya. Oke. Banyak dari kalian yang nggak bersatu. Yang bersatu juga cuman jadi teman. Sebenarnya memang banyak yang nggak banyak sih, tapi ada beberapa yang ternyata soulmate. Tapi ya soulmate yang memang jalan karmanya itu jadi teman, ya, jadi teman untuk berjalan beriringan, ya, bisa jadi teman curhat. Apakah Zi punya? Zi punya kok teman cowok yang Zi selalu curhatin dan dia juga curhat ke Zi. Is it fine? Ya, karena dulu kita pernah coba dari segi asmara, ya kita nggak bisa. Jadi kita kembali lagi ke zona pertemanan. Dan ternyata itu yang terbaik. Kita bisa curhat, kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi, dan si ceweknya gak cemburu sama saya, ya saya juga gak cemburu dengan ceweknya, ya gimana mau cemburu ya, orang memang perasaannya perasaan pertemanan. Jadi biar jadi friendzone deh, jangan jadi spesial. Ingat martabak spesial yang tadi, ya. Kalau gak ingat dan kalian udah skip terus, jadi gak tahu tentang martabak spesial, ini dimundurin sedikit ya, biar tahu tadi soal martabak spesial. Itu. Jadi tahu inti dari sipal ketiga ini. Alright.
Jangan lupa ini adalah video lanjutannya. Kalau mau tahu tentang isi hati dia, ya, untuk kamu nonton dulu videonya Kananda Marta. Linknya ada di deskripsi. Oke. Oh, saya buka dulu dari set Lenormand-nya. Dari set Lenormand, di sini ada kartu rumah. Nih ya, dia bakalan kalau kamu menjauhi dia bakalan kayak sakit hati, terus dia bakalan kayak pulang kampung. Nggak tahu ini ada yang begini nih. Kalau kamu menjauhi dia, tapi kalau kamu menerima dia bakalan happy banget. Bahkan dia bakalan pengen ngajak kamu ke kampungnya atau ke tempat dia tinggal, ke rumah orang tuanya untuk dikenalin gitu. Serba salah kan, Bo? Iya kan? Cuman ini ada indikasi ke situ nih. Nggak tahu nih kebaca di Lenormand-nya begini, sayang. Ini gini ya. Kalau ini zona pertemanan, mendingan jangan mau deh dibawa-bawa ke orang tua, keluarga, dikenal-kenalin segala. Ini bisa jadi rempong, sayang. Rempongnya adalah apa? Kalau udah kenal sama keluarga, terus habis itu akhirnya kalian cuma jadi teman, kan jadi tanda tanya juga. Gitu. Kadang-kadang, soalnya ada yang kayak gini nih. Udah dikenalin, terus ya biasa-biasa aja, tapi malah kamu yang jadi kayak bingung. Terus gimana nih selanjutnya? Terus apa nih yang bakalan terjadi? Jadi malah membuatmu jadi kayak serba bingung gitu loh. Ya, bertanya-tanya dalam diri. Ini sebenarnya mau kemana sih arahnya gitu. Ya. Oke. Ini ternyata nih ada dari 3 ini kebaca. Hati-hati ya, jangan memaksakan menikah ya. Karena energi kalian gak seimbang. Kecuali kamu healing dulu, yakini dulu. Kalau kamu memantapkan diri dengan kamu banyak meditasi, ya, fokus, banyak berdoa, ya. Kalau memang tidak praktek meditasi, boleh banyak berdoa. Dekatkan diri pada Tuhan, perkuat spiritual, ya, perkuat agamamu, perkuat keyakinanmu pada Yang Maha Kuasa. Kalau dalam doamu kamu meyakini dan mendapat jawaban jodohmu adalah dia, monggo silakan, ya. Kartu tarot bukan sesuatu yang pasti atau nyata, ini juga tujuannya hanya untuk hiburan. Oke, yang pasti 100% adalah jalan dari Yang Maha Kuasa. Kita manusia boleh berusaha. It's always my message. Itu selalu jadi pesan sih. Oke, dari set oracle-nya. Surrender with joy, achieve greatness through surrender, imagination. Draw from the well of your own capabilities. Yo. Jadi di sini kamu berserah aja. Gini deh. Jodoh semua ditahan Yang Maha Kuasa deh. Ya. Again, manusia boleh berusaha. Jadi berserah aja pada semesta. Jangan memaksakan sesuatu, jangan paksakan hati kamu. Kalau hati kamu rasanya tidak nyaman, monggo silakan. Kalau hati kamu masih ingin berteman dengan dia, monggo silakan. Zi nggak bisa melarang, ya. Zi cuma bisa kasih saran, gitu. Tapi kamu dan dia, kalau kamu merasa bisa terjadi sesuatu, dalam artian kalian bisa bersatu lebih daripada teman, tapi bukan dari segi asmara, mungkin dari segi bisnis, mungkin dari segi mengkaryakan sesuatu. Kenapa enggak? Yaitu karena di sini ada imagination, kalian bisa bersatu. Terus memang ada dari kalian yang ngerasa kayak emang nggak bisa dicoba, kayaknya saya cocok dengan dia kan soulmate-ku. Silakan, ya, silakan. Ya, yang penting dalam perjalanannya jangan terlalu dipaksakan. Misalnya kamu nggak terlalu suka warna merah,
Atau malah kamu gak suka warna merah, tapi dia suka. Kamu berubah 100 derajat, 100 derajat. Dikit banget. Kamu berubah 360 derajat. 360 derajat, 180 derajat. Ada soal derajat ini ya. 360 derajat, 180 derajat. Kamu berubah. Kalau 360 balik lagi ya, dear ya. 180 derajat kamu berubah. Kamu jadi mau suka di warna merah, kamu jadi suka pakai warna merah dan segala macam. Don't force it, ya. Serahkan aja pada semesta. Ya, kamu suka warna apa? Ya, terima dia suka warna apa. Berbeda, kalau memang berbeda ya sudah, ya. Kalau tidak sejalan ya tidak apa-apa. Tapi kalau siapa tahu dalam perbedaan itu kalian menemukan sebuah persatuan atau kecocokan, itu bisa jadi. Jadi, leave it, surrender aja, berserah aja, gitu loh, ya. Jadi kalian berdua juga bakalan safe-safe aja. Oke. Coba kita cek ya. Kalian bakalan ada puncaknya kayak dimana bakalan menemukan titik apa ya? Jadi kayak semacam titik dimana kamu akan tahu kamu mau maju jadi teman, atau kamu mau mundur, atau kamu mau tetap gas jadi lover. Ya, dan di titik itu akan berhubungan dengan angka ini. Angka 5. Oke. Angka 7. Oke, funny thing, ini ada 5 dan 7 lagi. Oke. Terus angka 2. Oke, saya cuma ambil angkanya aja. 5, 7, 2. Oke, mungkin kecil banget. Nah, 5, 7, 2 ini apa? Bisa dari jam 2, jam 5, jam 7, ya. Dia chat, ngobrol, terus jam 2, literally jam 2. Jam 2 pagi atau jam 2 siang. Jam 5 pagi atau jam 5 siang, jam 7 pagi atau jam 7 malam. Atau tanggal 2, 25, 27, ya, tanggal 5, tanggal 15, tanggal 17, tanggal 12, tanggal 22, 25, 27, yes. Di tanggal-tanggal itu bisa jadi di bulan 2, bulan 5, bulan 7, bulan enggak? Sorry, ini enggak ada pesan soal bulan. Ya, soal tahun juga Zi nggak bisa tentuin, tapi tanggal itu, ya. Soalnya ini berarti Zi lihat beberapa yang di waktu kalian nonton ini, karena video ini timeless. Ini di sini ada energi yang ini ada kayak waktu yang sebentar lagi ini akan terjadi. Nah, tanggal dan jamnya itu yang tadi disebutkan. Kalau ini resonate, ya. Alright, thank you. Itu PAL 3. Semoga bisa membantu. Kita langsung masuk ke PAL 4. Halo yang pilih PAL 4. Let's go. Di sini kita ada Three of Pentacles, and then kita ada Ace of Wands. Three of Pentacles, happiness. Ace of Wands, sesuai target. Target kamu apa? Jadian sama dia? Target kamu apa? Dia nembak kamu? Target kamu apa? Dia ngasih kamu duit? Ngasih kamu kasih sayang, waktunya dia, there you go. Semua kesampaian. Ya, dan Three of Pentacles. Happiness. Oke, happiness. Dan saya ngerasain kayak sesuatu yang berkesinambungan. Jadi kayak again dan again dan again, dan dia memang bukan hanya untuk sementara. Jadi yang terjadi di antara kalian ini memang bisa jadi long last gitu. Oke, tapi energi ini nggak kebaca sampai komitmen, tapi energi ini kebaca sampai even ini bukan sesuatu yang bentuknya pacaran, tapi kayak apa yang kamu inginkan itu terjadi. Gitu. Itu PAL 4. Ya, since ini clear chords, it's real clear banget. Ya, kamu mau apa? Semesta menghadirkan dia. Jadi yang kamu mau itu dikasih sama semesta melalui dia. Dan kamu sama dia
ya terjadilah sesuai dengan apa yang kamu mau. Kamu mau bersatu union silahkan. Kalau menikah, ada dari kalian tapi sedikit banget. Oke. Banyak yang ya enjoy, fun aja gitu. Ini pal fun. Oke. Three of Pentacles. Itu elemennya Pentacles, elemennya apa ya, kebahagiaan, terus juga knowledge, pengetahuan, informasi-informasi, yang berarti juga dia memang bakalan sharing, kamu akan tahu banyak hal tentang dia gitu. Kedekatan kalian itu ya sudah seperti pacaran, sudah seperti pasangan ya, cuman yang banyak yang ya belum ke arah mana-mana aja gitu ya, cuman ya ngono-ngono wae gitu ya, gitu-gitu aja. Cuman the real thing is dia itu membawa kamu ke arah yang di antara kalian berdua lah, bukan cuma dianya aja, kamunya juga gitu loh, kamunya juga mengiyakan gitu, jadi ke arah happy dan enjoy. Dan actually sebenarnya it's not about wedding ya, segala sesuatu bukan soal pernikahan aja, soal kenyamanan, soal kebahagiaan. Dan ini selalu jadi prinsip sih, jikalau kamu punya pasangan, biarkan dia mendabelkan atau membuat kebahagiaanmu tuh dikali 2. Kalau dia datang dan membuat kebahagiaanmu berkurang 1, ngapain juga kamu bersatu. Oke? Itu quotes dari Z. Page of Swords. Dia ini bakalan protect kamu banget. Tapi dia ini juga bakalan jadi orang yang gak punya prinsip, karena dia akan ngikutin kamu banget. Kalau selama ini kamu mungkin sama dia kurang cocok, mungkin dia kayak gak mau dengerin pendapat kamu, atau kayak gak kasih kamu kebebasan untuk berbicara, berekspresi. Di sini dia kasih jalan kebebasan untuk kamu bicara sama dia, untuk kamu ngobrol sama dia gitu. Itu dia kasih jalan kebebasan. Tapi kemudian dia juga akhirnya dia jadi orang ya, karena kamu maunya diturutin ya. Bukan kamu juga sih. Kadang-kadang kalian berdua gitu loh. Jadi pada akhirnya tuh bukan soal dia aja ngikutin kamu, kamu juga jadi ngikutin dia gitu. Jadi menurut saya pada akhirnya kalian itu bukan jalan tengah, cuman kayak jadi ngikut aja sama keadaan gitu. Kamu suka makan steak, ya dia akhirnya jadi suka pergi makan steak sama kamu, padahal itu bukan kebiasaan dia. Terus dia suka olahraga, akhirnya kamu ikut aja dia ke gym, padahal kamu lebih sukanya bulu tangkis misalnya gitu. And that's how it turns ya, kehidupan kalian jadi berubah. Jadi bukan prinsip, tapi adalah soal membahagiakan pasangan masing-masing, membahagiakan diri kalian masing-masing aja. Jadi cuman enjoy aja. At the end, banyak dari kalian yang tidak jadi diri sendiri. Page of Swords. Justru malah kalah oleh karena keadaan, kalah oleh karena kesenangan yang mau diciptakan. Bagus atau enggaknya sebenarnya penilaian kalian masing-masing, karena memang ada yang maunya emang begitu gitu loh. Yang penting saling ngerti aja lah, yang penting saling mau ngalah aja lah gitu, kan tetap bisa jalan dengan baik. Ya it's true, benar juga, kenapa enggak, ya kan? Alright, kita lanjut. That. Terus apa? Ya terus dia sama kamu ini ya cenderungnya grow up ya, bertumbuh jadi lebih dewasa.
Terus yang lalu-lalu, cerita kalian masa lalu, cerita cinta kalian di masa lalu, dan yang lain-lain tentang kehidupan masa lalu kalian gitu. Pokoknya tentang masa lalu cinta, mantan-mantan dan segala macam, itu semua kayak selesai aja gitu. Ya, semua dari belakang, dan kalian mulai dari baru. Kalian mulai jadi manusia yang baru, kalian mulai jadi kehidupan yang baru gitu. Nggak mulai ke belakang. Apapun masa lalu kalian. Mungkin kalian berdua punya bekas luka, mungkin kalian berdua pernah tidak senada atau tidak harmoni begitu. Ya sekarang sudah jadi manusia yang baru, sudah lebih bisa saling ngerti lah. Ace of Pentacles. Jadi di tengah situasi yang mungkin dari kamunya juga begitu memberikan, memang dari sekarang ini kamu juga mungkin sudah menunjukkan, atau mungkin gini, banyak dari kalian yang memang belum berproses nih ya, kayak nggak tahu nih arahnya mau kemana. Ini nanti kedepannya banyak dari kalian yang bakalan nggak pelit satu dengan yang lainnya, mau saling berbagi, minjemin duit lah, terus habis itu ngasih uang lah, itu semua kayak bisa aja semua tuh diberikan gitu loh ya. Terus kita cek dari oracle-nya. Dowsing Roads Seeker. And then Crystals Healing. Nah, ini kan tadi memang tujuannya buat fun aja ya. Dia memang benar-benar pure mau fun sama kamu, kamu juga mau fun sama dia. Jadi energinya tuh sama-sama dari kalian itu punya visi dan misi yang similar, mirip, kembar. Sama-sama masih proses pencarian, sama-sama healing. Jadi kalian ini ya sebenarnya ya bisa jadian juga, bisa TTM-an, bisa deket, bisa ngomongin bisa ke ranah-ranah komitmen, bisa ngomong ke arah situ juga. Karena kalian sama-sama masih healing sih. Ada yang jodoh menikah, memang ada. Tapi ini nanti kedepannya kalian ada kemungkinan gini. Kan ini kalian dekat, terus kalian ada yang bakalan bersatu, dekat, temenan, TTM-an gitu ya. Habis itu kalian pisah dulu, terus growing up, pendewasaan diri, baru ketemu lagi, baru bisa union untuk komitmen gitu. Banyak yang kayak gitu. Karena pengaruh dari healing ya, dan healing itu sendiri, karena manusia berproses ya, apalagi yang mengalami awakening, manusia berproses, dan proses manusia itu jadi apa ya, proses manusia itu nggak bisa cuman sekejap aja, nggak bisa cuman ngedipin mata aja langsung udah langsung udah awakening, enggak gitu loh. Dan sama-sama masih proses pencarian jati diri, sama-sama masih belum tahu visi dan misi jiwanya, sambil mencari, sambil koreksi diri. Terus mungkin si doi juga memang harus bayar karma, mampir cinta sana sini dulu, kamu juga. Sorry, tapi Izzy banyak ngelihat yang si doi itu bakalan mampir cinta sana sini. Kalau kamu bakalan cinta yang mampir tuh nggak sebanyak si doi mampir gitu. Jadi si doi bakalan
punya beberapa perhentian. Kalau di si doi ada 5 perhentian, kamu mungkin cuma ada 2. Sebelum kalian ketemu lagi, ngobrol lagi, lebih dekat lagi, sama-sama sudah dewasa. Kazi, aku aja udah dewasa, ini mau tunggu dewasa kapan lagi? Kamu udah siap belum sama dia? Soalnya ini kalian kalau ketemu sekarang ya memang untuk senang-senang aja. Mungkin kalian jadian, tapi tuh keseriusan kalian itu belum klik gitu loh. Apalagi kalau kalian masih muda-muda. Dan banyak juga dari kalian yang memang masih muda nih, masih usia 20-an. Nah, kita bicara muda nih, apa ya, relatif ya. Ada yang bilang di bawah usia 20 masih muda, 20-an itu sudah usia dewasa. Ada yang bilang 30-an masih muda gitu. Karena yang bilang ya yang di atasnya kita, yang mungkin usia 40-an bilang yang 30-an masih muda, yang di atas 60 bilang yang 50-an masih muda. Terus dan terus. Tapi sebenarnya memang sama-sama dari kalian mencari lah gitu. Jadi sama-sama mencari, sama-sama main, enjoy aja. Ini Paul yang enjoy aja. Tenang, santai aja, enjoy aja. Dan nanti jikapun ini terjadi, jika memang kamu dan dia memang sudah di sini, kemudian cuma mau lihat dan ngintip video ini setelah tahu ya dari video Kak Ananda sebelumnya, Kak Ananda Ramarta, channel YouTube-nya ada di bawah ini. Kalau kalian mau nonton video sebelum video sambungan sebelum video ini, ya, untuk isi hatinya untukmu. Nah, di sini kan jawaban tentang yang selanjutnya terjadi di antara kalian. Nah, coba lihat dan koneksikan. Nanti pasti akan ketemu juga. Kalau si doi itu sama kamu, ya memang how to say, jodohnya tuh ada, tapi memang sedikit yang menikah, sedikit banget. Dan banyak yang kalaupun menikah itu harus terpisah, pendewasaan diri, baru ketemu lagi. Diasah dulu, semesta mengasah dulu, semesta mendekatkan atau mempertemukan dia dengan sekian banyak percobaan dulu, ya. Dan memang dia harus bayar karma, ya, ketemu mampir di cinta A, B, C, D, baru mampir ke kamu. Apakah itu baik untukmu? That's fine menurut saya, ya, karena ya itu proses, hargai proses itu. Sensitivity. Tuh. Kamu akan semakin dewasa, semakin sensitif, semakin tahu yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Itu setelah mengenal dia itu lebih lagi, lebih. Kalian memang mesti deket sih, kalian memang mesti bersatu, jadian, TTM atau apapun, kalian memang harus, karena kalian akan healing. Jadi istilah kata kristal healingmu tuh dia, gitu. Dan kristal healingnya dia kamu. Kecuali kamu mau beli kristal kasih dia sebagai gift, it's okay. Itu akan lebih help, gitu. Healing, jadi lebih sensitif, jadi lebih bisa membedakan yang mana yang baik untukmu, yang mana yang tidak. Ya, segala sesuatu, teman-teman yang toksik dan segala macam itu akan kamu singkirkan sejalan dengan kedekatan kamu dengan dia. Jadi jangan pernah merasa kamu kehilangan teman gara-gara dia, karena sebenarnya teman yang hilang atau keluarga yang mungkin menjauh itu sebenarnya memang yang toksik untukmu. Ya, at the end, ya, bukan soal dia tapi soal dirimu sendiri. Kita lahir sendiri, mati dikubur juga sendiri. Itu dalam sih kalau bicara itu. Tapi intinya adalah kamu dan dia itu memang ya hanya untuk healing. Tapi memang again ada lagi yang bakalan sampai ke komitmen. Cuman it's a long process ya. Yang cuman for fun, yang bisa have fun, yang bisa jadian, dan momen-momen senang-senangnya itu ada. Bodies of water, ya. Coba pesan dari semesta, coba pergi ke laut, coba pergi ke sungai, coba pakai media air juga bisa untuk purify, untuk membersihkan dirimu dari energi-energi kotor. Niatkan dalam hatimu,
energi-energi negatif, maaf, nyiapkan dari dalam hatimu untuk membersihkan dirimu. Pakai air shower juga nggak apa-apa, kalau bisa mandi air garam juga oke. Itu akan membantu kamu supaya kamu lebih tenang, lebih kuat dalam menjalani hari-harimu everyday, setiap hari. Dan seketika kamu, jadi istilah kata kayak ada alarmnya nanti, ketika kamu sudah merasa di titik kamu sudah betul-betul healing, betul-betul sembuh, nanti kamu akan lihat lebih jelas lagi, dia ini jodohmu atau bukan, kamu mau bersama dengan dia atau tidak, dia pantas denganmu atau tidak. Kamu akan lebih bisa dengar semesta berbisik apa padamu, karena jiwamu akan lebih terkoneksi dengan semesta ketika kamu sudah lebih banyak healing dan bisa membersihkan energi negatif, ya, melunturkan dari tubuhmu pakai air. Itu akan membantu. Terus di sini ada golden opportunity, ya. Kayaknya memang kamu harus ngelewatin dia, untuk kamu yang memang dia bukan jodohmu, ya. Karena lebih banyak yang kayak gitu di sini. Itu dia akan membawamu untuk ketemu sama jodoh sejatimu. Habis dia, kamu ketemu jodoh sejatimu. Banyak, karena ini ada golden opportunity. Oke, so clear, ya. Clear dong. Pesannya sih jelas sih. Oke, kita lihat dari Lenormand. Baru saya bilang kamu akan ketemu dengan seseorang, habis dia, ya, karena saya lagi baca energi yang dominan di sini. Tuh, love key woman, yang sudah dinanti-nantikan. Seelegan itu, secantik itu, seganteng itu, sesuatu yang kamu idamkan, fisiknya sebegitunya, itu yang kamu idamkan, yang kamu mau, itu nanti dia akan datang. Itu nanti dia akan bikin kamu greget deh. Because that's what you want. Itu yang kamu mau kan? Itu yang kamu inginkan. Cinta yang kamu harapkan, yang datang, yang kamu mau. Habis dia, setelah dia datang, setelah dia mampir. Tapi perpisahan kamu dengan dia nggak bakal tragis kok. Karena ya pergi aja, karena lebih ke, banyak dari kalian yang lebih ke friendzone gitu. Jadi nggak terluka banget, nggak sesedih itu, pokoknya nggak parah deh, broken heart atau sakit hatinya nggak. Cuman soal wise aja, tapi kalian akan berproses kok. Jadi pada saat kalian pisah juga enggak sakit ya. Dia juga lebih dewasa, dia juga lebih bisa ngerelain gitu. Istilah kata bahasa kerennya pisah baik-baik lah. Oke. Kita lihat dari Sufi yang terkenal dengan puisi cintanya. Sufi Wisdom Oracle Card ini bilang apa? Return to joy, kembali pada kesenangan, ya. Sebenarnya di sini cuma untuk menikmati kesenangan kan, make a change, ya. Kasih kesempatan perubahan untuk datang dalam hidup kamu. Jadi kalau memang dia datang, kamu memang merasa kamu harus bersama dengan dia, ya bersamalah dengan dia. Tapi nanti kalau proses berubah, hatimu sudah berubah, rasanya tidak sama dia lagi, jangan dipaksakan lagi dan biarkan perubahan itu terjadi. Memang seperti itulah jalannya, pembayaran karmanya, ketemunya sama dia. Jangan sampai ngerasa pembayaran karma itu buruk, enggak loh ya. Memang kita di dunia ini memang harus ketemu, ada orang-orang yang memang harus kita temui, dan ada orang-orang yang setelah kita temui kita harus berpisah. Karena memang selalu ada pertemuan, ada perpisahan, selalu ada itu. Karena ada yang lahir, ada juga yang meninggal gitu loh. Kita lahir di dunia ini, apakah kita tidak akan meninggal suatu hari? Pasti akan, pasti. Karena kita masih manusia. Badanmu, badanku, badan kita semua sama. Kita manusia, bukan dewa. Oke? Bahkan kalau kalian tahu, dewa pun bisa meninggal. Kalian tahu nggak itu? Ya, itu beda cerita deh. Kalau kapan-kapan kita bahas yang lebih dalam lagi. Oke, itu ya. Terus kita cek. Akan berhubungan dengan waktunya yang akan memberikan momen ya. Jadi momen kalian ya, tanggal, jam, hari, bulan
pada saat kapan kalian akan jadi lebih sepakat untuk for fun gitu. Jadi kayak yuk kita teteman, yuk momennya lah, mungkin kalian jalan bareng, mungkin kalian kemana, momennya itu kapan sih? Oke, ada 1, ada 3, ada 2, ada 4, oke. Ada 5, ada 0. Oke. Jadi tanggal 1, tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Terus tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Tanggal 21, 23, 24, 25, dan tanggal 20. Di tanggal itu, di jam bisa dari jam 12 tepat 00.00, atau bisa dari jam 1 sampai dengan jam 5. Jadi jam 12.00 sampai dengan jam 5 pagi, atau jam 1 sampai dengan jam 5. Di situ ada momen dimana kalian bakalan ngobrol, terus nanti akan ada titik kayak yaudah yuk kita enjoy bareng bersama, jadian atau kayak lebih dekat lagi. Terus ada lagi untuk bulan, bisa jadi bulan 1 sampai bulan 5, 1, 2, 3, bulan 1, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Untuk tahunnya untuk tahunnya nggak lama sih, dari sejak kalian nonton video ini bisa jadi 1 sampai 3 tahun ke depan. Tapi itu berproses kok, pelan-pelan sampai kalian berkomitmen di situ. Cuman kalau untuk bulan, hari, jamnya tadi kayaknya itu dapat tuh. Oke, itu dari Z. Thank you yang sudah mampir ke channel Mulak Affirmation. Jangan lupa ini adalah video sambungan dari channel Kanadara Marta. Nonton videonya di link di bawah ini, nontonnya itu dulu baru mampir ke video ini untuk bisa disambungin ya. Thank you banget yang sudah mampir. Semoga kalian semua sehat selalu, banyak berpikiran positif, karena itu akan jadi imun terbaik untuk tubuhmu. Stay cool dan semoga asmaramu lancar selalu. I love you all. Bye bye.